Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnal Fanur Fadila. Kali ini akan membahas tentang salah satu aplikasi kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, apa sih kimia itu? Jadi, kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi dan sifat suatu zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta membahas tentang perubahan dan transformasi dan interaksi yang terjadi sehingga membentuk materi yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Tanpa sadar, ternyata kimia ada di sekitar kita loh. Kita ambil contoh sederhana adalah susu yang sering kita minum di pagi hari. Susu adalah bagian dari sistem koloid, yaitu lebih tepatnya emulsi cair. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dari dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, yaitu 1-1000 nanometer, sehingga dapat mengalami efek tindal. Sistem koloid ini bermacam-macam, tergantung dari fase zat pendispersi dan zat terdispersinya. Yang pertama adalah aerosol yang memiliki zat pendispersi berupa gas. Aerosol yang memiliki zat terdispersi cair disebut aerosol cair, contohnya kabut dan awan. Sedangkan yang memiliki zat terdispersi padat disebut aerosol padat, contohnya asap dan debu dalam udara. Yang kedua adalah sol, yaitu sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya adalah cat dan tinta. Yang ketiga adalah buih, yaitu sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya pada pengolahan biji logam dan beberapa jenis kosmetik. Ada pula buih padat yang merupakan gas yang terdispersi dalam zat padat. Contohnya adalah styrofoam. Yang keempat adalah gel, yaitu sistem koloid kaku atau setengah padat dan setengah cair. Contohnya agar-agar. Yang terakhir adalah emulsi, yaitu sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain. Namun, kedua zat cair itu tidak saling melarutkan. Contohnya adalah susu. Jika kita membeli susu kemasan, pasti selalu ada himbauan kocok sebelum diminum. Kira-kira kenapa sih kita harus mengocok susu terlebih dahulu sebelum diminum? Yuk langsung aja disimak penjelasannya. Susu merupakan suatu sistem emulsi minyak dalam air dengan presentasi minyak yang beragam. Emulsi merupakan suatu sistem heterogen yang terdiri dari dua fase cairan yang tidak saling melarutkan, di mana cairan yang terpecah menjadi globula-globula itu dinamakan fase terdispersi, sedangkan cairan yang mendispersikannya disebut fase kontinu atau medium dispersi. Pada proses pembentukan emulsi, dibutuhkan emulsifier dan energi untuk memecah fase terdispersi menjadi butiran-butiran yang halus. Tujuan dari penambahan emulsifier ini adalah untuk menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase atau tegangan interfasial sehingga mempermudah terbentuknya emulsi. Emulsifier akan membentuk lapisan tipis yang menyelimuti partikel dan akan mencegah partikel tersebut bersatu dengan partikel sejenisnya. Beberapa emulsifier yang berperan di dalam emulsi pangan antara lain adalah protein, fatty phospholipid, dan turunan-turunan lemak seperti mono dan digliserida. Pada dasarnya, emulsifier merupakan surfaktan yang mempunyai dua gugus, yaitu gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik. Gugus-gugus ini menyebabkan emulsifier memiliki kemampuan untuk menyatukan dua jenis bahan yang tidak saling melarutkan. Gugus hidrofilik mampu berikatan dengan air atau bahan lain yang bersifat polar, sedangkan gugus hidrofobik mampu berikatan dengan bahan lain yang bersifat nonpolar, seperti minyak. Di dalam molekul emulsifier, salah satu gugus harus lebih dominan jumlahnya.
Bila gugus polarnya yang lebih dominan, maka molekul-molekul emulsifier tersebut akan diabsorpsi lebih kuat oleh air dibandingkan dengan minyak. Akibatnya, tegangan permukaan air menjadi lebih rendah, sehingga mudah menyebar dan menjadi fase kontinu. Demikian juga sebaliknya, bila gugus nonpolarnya yang lebih dominan, maka molekul-molekul emulsifier diabsorpsi lebih kuat oleh minyak dibandingkan dengan air. Kasein merupakan protein yang dominan terdapat pada susu, yaitu sekitar 82%. Karena kasein merupakan protein, maka kasein memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik yang dibutuhkan sebagai emulsifier dan dapat menstabilkan emulsi dengan cara mengikat air dan minyak di kedua fasenya tersebut. Kasein relatif tidak sensitif terhadap panas, dibutuhkan temperatur di atas 120 derajat Celcius untuk merusak struktur kasein hingga menjadi tidak larut dalam air. Di sisi lain, kasein cukup sensitif terhadap pH, maka dari itu protein kasein akan mengendap pada titik isoelektriknya. Polimer kasein dibangun dari ratusan dan ribuan individu molekul dan membentuk larutan koloid yang memberikan warna putih pada susu, di mana molekul kompleks ini dikenal sebagai kasein micelle. Kalsium fosfat dan sisi hidrofobik berinteraksi antara submisel yang bertanggung jawab untuk stabilitas dari kasein misel. Bagian hidrofilik dari kapak kasein mengandung kelompok karbohidrat yang dibangun dari kompleks misel sebelah luar, yaitu pada gambar B, terlihat bulu-bulu yang menstabilkan misel, yang penting dalam melawan penggabungan. Karena protein kasein berupa suspensi, protein tersebut dapat dipisahkan dari campuran menggunakan sentrifugasi. Setelah sentrifugasi, beberapa protein akan tertinggal di dalam larutan. Protein yang larut dalam supernatan disebut protein whey. Kasein mengandung berbagai asam amino yang diperlukan mamalia muda untuk tumbuh. Karena memiliki protein berkualitas tinggi seperti kasein, maka susu sapi dianggap sebagai salah satu makanan manusia yang paling penting. Lebih jauh lagi, protein kasein terdesain untuk berikatan dengan kalsium fosfat yang secara langsung mengendap pada lambung bayi. Hal ini membuat protein tersebut mudah dicerna. Jika susu didiamkan dalam waktu yang cukup lama, protein kasein akan mulai mengendap karena mengingat kembali bahwa susu adalah emulsi cair. Oleh karena itu, kita perlu mengocok susu kemasan sebelum diminum agar kasein yang mengendap kembali bercampur dengan protein whey. Jika tidak dikocok terlebih dahulu, maka sebagian besar kasein akan terbuang sia-sia. Padahal kasein adalah protein yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan loh. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan kenapa kita harus mengocok terlebih dahulu sebelum meminum susu kemasan? Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.